Ada yang tahu teman-teman hari ini kita masuk materi apa? Atau kemarin Kak Resti bilang kita mau masuk materi apa? ML, Mobile Legends. Machine Learning. Oke, kayak udah pada enggak juga ya. Materi terakhir, materi machine learning cukup banyak ininya sih. Materinya mungkin lebih challenging dibanding materi-materi sebelumnya. Jadi yang saya bilang silakan langsung bertanya ya kalau misalnya teman-teman nggak ngerti. Dan diingatkan kembali soal open camp, terlebih pertemuan terakhir ya, kayak lebih enak aja gitu kalau misalnya teman-teman open camp, jadi kita tahu ini yang sebelumnya belum pernah open camp, kita tahu oh si open kayak Boyong ini, itu oh yang ini wajahnya ini, oh ini wajahnya ini, biar lebih kenal. Masa kita selama 16 pertemuan kita nggak ingat sih mukanya gitu kan. Ya setidaknya di pertemuan terakhir inilah ya bisa open camp gitu. Kan kalau saya kan langsung nih open camp setiap hari ya, dan coba teman-teman yang lain bisa open camp gitu selalu. Nah Kak Adam juga, kalau Kak Adam tuh habis selalu open camp. Kak Adam, Kak Syarbini, sering juga, Kak Muhyiddin, Kak Olive. Terlebih pemateri sih, pemateri pasti selalu open camp kalau pemateri. Jadi teman-teman silahkan di open camp biar kita saling kenal nih untuk wajahnya, biar pada ingat wajahnya satu-satu. Jujur sih emang yang paling ingat, yang paling saya ingat wajahnya tuh Kak Adam sih. Karena sering open camp dan sering langsung bertanya gitu. Jadi ingat oh nih Kak Adam sama Kak Muhyiddin, Kak Syarbini. Oke teman-teman, sudah siap? Silakan teman-teman. Emang gak emang gak ngerti soalnya. Gak apa-apa kak. Malah lebih bagus, lebih enak gitu kan sambil bertanya ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, materi kita juga sudah hadir Kak Lukman. Halo Kak Lukman, gimana kabarnya Kak? halo Rakso, alhamdulillah, Gimana? alhamdulillah. 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 Di sana mendung nggak Kak? Di sini alhamdulillah cerah, Nah, ya. cerah seperti semangat kita lah hari ini ya. Ya insya Allah. Coba insya Allah. Oke. Ayo berhubung materi kita juga sudah hadir, jadi teman-teman bisa segera untuk fokus kembali di open cam kameranya. Yang perempuan yang belum pakai kerudung bisa pakai kerudungnya dulu. Yang laki-laki nggak usah pakai kerudung sih, langsung open cam aja. Dan diingatkan bahwasanya kehadiran apa open cam ini berpengaruh terhadap kehadiran teman-teman ya. Jadi mohon open cam dan biar kita saling kenal di pertemuan terakhir ini. Oke, kepada pemateri Kak Lukman, waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Kak Akso. Eh, kita buka ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman ya kabarnya? Semoga teman-teman kabarnya hari ini baik ya, siap untuk eh, apa nih? Menerima materi ya pada hari ini. Tadi sudah dijelaskan ya sama Kak Akso juga bahwa hari ini adalah hari terakhir kita belajar gitu ya. Yang mana kita hari ini akan belajar machine learning ya. Mungkin sebagian dari teman-teman udah nggak asing ya terkait eh, apa itu machine learning gitu ya. Karena mungkin dari beberapa kita ya, beberapa dari kita gitu ya, sering banget gitu pakai yang namanya machine learning ya. Mungkin untuk membuka kira-kira ada yang mau spill nggak sih atau cerita
apa itu mungkin machine learning apa itu ya? Barang apa sih nih? Mungkin ada yang mau cerita terus pernah pakai di kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada yang mau cerita-cerita biar nggak tegang nih kita nih. Kalau kata Kak Andres bakalan lebih apa tadi? Lebih 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 kompleks gitu ya. Tapi kalau nanti kita coba uh, apa ya bandingkan gitu ya apa yang eh, kita kita lakukan di setiap hari, terus manfaatnya gimana gitu ya. Mungkin jadi sesuatu hal yang bukan bukan malah memusingkan gitu ya, tapi jadi daya tarik tersendiri sehingga kita bisa explore machine learning itu, terus juga mungkin eh, kita dapat mengimplementasi ya secara langsung gitu ya, gimana machine learning itu digunakan di kehidupan sehari-hari kita. Gimana? Ada yang mau sharing? Apa kira-kira machine learning? Saya Kak. Oh, boleh. Kamu Spiro. Oke. Em, Menurut yang saya ketahui, machine learning itu adalah pembelajaran Hmm. oleh komputer ya untuk mengetahui polanya. Biasanya machine learning itu ada tiga sih Kak. Clustering, klasifikasi, sama prediksi. Ya. Gitu Kak yang saya ketahui. Oke, biasanya kamu Spiro udah pernah pakai machine learning. Sempun Kak. Deep learning juga. Oke, biasanya dipakai buat apa, Kak? Tergantung data sih Kak. Kalau datanya supervise itu berarti pakai klasifikasi atau prediksi. Kalau unsupervised itu berarti clustering gitu Kak. Oke, berarti itu sebenarnya buat buat penelitian ya itu ya, kamu Spiro ya. Oke. Oke. Kalau oke, makasih Kak Muspiro. Oke Kak. Kalau yang lain ada yang pernah pakai, ada yang pernah gunain machine learning atau ah, apa ya? Atau teman-teman belum tahu nih sebenarnya machine learning barang apa gitu ya? Ada lagi? Kadang masih bingung nih kadang. Oh, Kak Zidna ya, Kak Zidna tadi resen nih. Halo Kak, perasaan saya Oh, tadi nggak resen, tapi nggak apa-apa lah. tadi ada klep. Kalau untuk untuk apa machine learning sendiri, saya cuma apa sempat dengar-dengar aja, cuma belum pernah kayak apa jel- Sebenarnya kalau teman-teman tahu gitu ya, machine learning itu tuh sebenarnya udah bukan jadi barang yang awam buat kita sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman di sini ada yang tahu Chat GPT teman-teman? Kalau tahu apa ya, mungkin bisa kasih reaksi gitu ya. Nah, Chat GPT gitu ya, iya kak, tahu kak gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu implementasi dari machine learning gitu ya. Oh, tahu banget nih, itu barang berguna banget sekarang gitu ya. Kalau kita nggak tahu sesuatu, kita bisa tanya machine learning gitu ya. Mungkin secara model itu adalah implementasi question answering gitu teman-teman. Jadi kalau kita nanya, oh langsung dapat jawabannya. Itu salah satu model machine learning juga gitu. Terus misalnya kalau teman-teman pernah punya HP nggak gitu, ada yang tahu atau tahu gitu ya HP, terus HP apa ya model apa ya?
kalau kita ke kamerain gitu ya, kita buka kamera terus ke wajah kita atau wajah teman kita, itu dapat ngenalin gitu ya. Oh, umur umur si objek gitu ya, wajah tersebut tuh dia bisa memprediksi gitu umurnya berapa sih kira-kira. Misalnya, oh ternyata saat saya buka kamera di HP saya, dia akan memberikan informasi gitu ya, bahwa eh, wajah tersebut kira-kira umurnya 20 tahun misalnya. Walaupun belum tentu benar gitu ya. Nah itu merupakan salah satu model machine learning juga. Terus apa lagi ya? Hmm, apa lagi? Mengenali gambar gitu ya. Eh, kalau teman-teman bot chat misalnya chat admin gitu ya, chat admin apapun misalnya rumah sakit gitu kan, atau apa misalnya Halodoc gitu ya, kita nanya sesuatu nanti di generate tiba-tiba jawabnya cepat gitu kan. Nah itu sebenarnya juga merupakan machine learning gitu teman-teman, gitu. Jadi memang nanti prosesnya itu ada awalnya dari data dulu, terus di training, nanti hasilnya dapat kita implementasikan. Seperti itu. Mungkin itu gambaran umumnya gitu ya terkait machine learning. Jadi udah nggak jauh banget gitu ya dari kita gitu jaraknya ya machine learning. Nah sekarang kita bisa uh, mengimplementasi gitu ya. Ataupun teman-teman juga kalau memang di sini yang udah selesai kuliah, terus ada penelitiannya pakai regresi gitu kan, teman-teman tahu regresi, itu merupakan machine learning juga teman-teman. Seperti itu. Kalau prediksi mungkin kita bahasa bahasa apa ya, bahasa kampungnya mungkin ya, atau bahasa familiar itu kayak dukun teman-teman, bisa meramalkan gitu ya. Nah, secara di era zaman saat ini modern ya, dukun itu ya kita sebut prediksi gitu. Jadi ya orang-orang data, orang-orang data analis, data scientist itu adalah mungkin bisa kita sebut dukun masa kini gitu ya. Jadi bisa memprediksi sesuatu dengan data yang dia punya gitu. Oke, itu aja mungkin ya introduction-nya. Kita coba saya coba share screen ya. Mungkin next stop aja. Udah kelihatan? Ini kadang-kadang ganggu nih. Oke, kita akan belajar machine learning. Ini udah saya coba siapin gitu ya. Atau nanti akan teman-teman dapatkan juga materi ini. Nah, ini untuk awalan kita coba machine learning gitu ya. Sebenarnya dari kapan, oleh siapa gitu ya. Nah, machine learning ini pertama kali dipopulerkan oleh Arthur Samuel gitu ya, seorang ilmuwan komputer yang melopori kecerdasan buatan ya, atau AI ya, teman-teman bisa familiarnya gitu ya. Pada tahun 1959. Machine learning ini merupakan suatu cabang ilmu yang memberi komputer kemampuan gitu ya untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi dengan kita training, jadi kita melakukan otomasi gitu ya, sehingga si komputer itu dapat bekerja sesuai dengan program yang udah dibuat kayak gitu. Nah, ini udah disebutkan tadi ya sama Kak Mustiroh gitu ya, bahwa machine learning ini ada beberapa jenis ya. Kalau tadi Kak Mustiroh bilang atau katakan gitu ya, ada prediksi, ada clustering, klasifikasi. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari poin-poin ini gitu. Yang pertama itu ada supervised learning, kedua unsupervised learning ya, terus ada semi supervised learning sama reinforcement learning gitu ya. Namun mungkin
secara umum kita akan lebih paham, lebih tahu terkait dua poin yang paling atas gitu ya. Supervised dan unsupervised. Ini supervised learning ya. Supervised learning itu adalah kategori machine learning ya, yang menyertakan solusi yang diinginkan atau yang kita sebut dengan label, teman-teman, dalam proses pembelajarannya. Dataset yang digunakan telah memiliki label dan algoritma kemudian mempelajari pola dari pasangan data dan label tersebut. Seperti apa sebenarnya yang dimaksud gitu ya? Seperti ini nih, mungkin gambarannya. Kita punya label-label gitu ya. Kita masukkan data kita, yang mana data kita di sini ada apel, jeruk ya, jeruk, apel, jeruk juga gitu kan. Namun kalau kita lihat dari apel dan jeruk ini dia punya ciri-ciri yang berbeda atau dia menggambarkan suatu apel dan jeruk ini dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda seperti itu. Nah, sekarang yang disebut label itu apa? Label itu adalah yang ini, yang tulisan apple, orange, orange, apple, orange gitu. Dan gambar-gambar ini merupakan ciri-ciri gitu yang menggambarkan bahwa kalau bentuk ini dia merupakan apel, terus kalau bulat gini ada merupakan jeruk gitu kan. Terus kalau ada potongan lain gitu ya dari jeruk ini ya jeruk juga. Begitupun apel dan kalau dipotong setengah dia juga jeruk gitu. Lalu data ini di train gitu ya, di training, dilatih gitu ya, sehingga dia dapat membedakan gitu, dapat membedakan mana apel, mana jeruk seperti itu. Lalu nanti dia akan eh, dapat memprediksi gitu. Nah, sebelum itu kita juga lakukan yang namanya testing gitu ya. Testing apa? Setelah kita latih, kita tes gitu kan, apakah model ini dapat berjalan dengan baik gitu ya dalam memprediksi sesuatu. Sehingga outputnya nanti adalah suatu mesin yang kita yang sudah kita latih itu dapat bekerja dengan baik gitu, dapat memprediksi dengan baik kalau ada sesuatu bercirikan suatu apel dia akan menyebutnya apel, dan kalau ada sesuatu gitu ya yang menyebutkan dengan ciri-ciri jeruk dia akan memberikan output jeruk seperti itu. Itu supervise. Jadi ada keterangan labelnya. Kalau unsupervised, nah, unsupervised ini adalah kategori machine learning yang mana dalam proses belajarnya atau trainingnya gitu ya, secara mandiri untuk melabeli atau mengelompokkan data gitu. Nah, di sini unsupervised learning dapat dilihat sebagai robot atau mesin yang berusaha belajar menjawab pertanyaan secara mandiri tanpa ada jawaban yang disediakan manusia. Jadi kalau tadi, kalau kita bandingkan, di sini ada jawabannya nih. Oh, kalau gambar ini disebut apel, yang ini disebut jeruk ya. Kalau unsupervised, dia tidak ada jawabannya. Nggak ada kunci jawabannya nih. Di sini apa nih? Bawang, ya, paprika, paprika hijau, paprika merah, ada terong gitu ya. Nah, dia nggak ada labelnya, gitu. Nggak ada jawabannya. Sehingga nanti kalau dalam unsupervised dia lebih ke melabeli gitu ya atau mengelompokkan data. Sehingga nanti saat data-data yang ini tanpa label kita masukkan ya ke dalam suatu machine learning atau algoritma gitu ya. Terus sedemikian sehingga diproses dia akan dapat mengelompokkan gitu ya. Mana yang disebut dengan paprika, mana yang disebut dengan terong, mana yang disebut dengan bawang. Seperti itu. Lalu di sini ada semi unsupervised. Semi unsupervised adalah apa? Ini adalah keduanya gitu teman-teman. Dari gabungan antara supervised dan unsupervised. Dia ada datanya yang
apa namanya tanpa label, dan di sini ada juga yang label seperti itu. Lalu reinforcement gitu ya, mana yang mana di sini sebuah metode pembelajaran mesin learning, sebuah agen gitu ya belajar untuk mengambil tindakan dalam suatu lingkungan dengan tujuan memaksimalkan suatu imbalan atau reward gitu ya. Proses pembelajaran ini mirip dengan manusia atau hewan gitu ya, belajar melalui pengalaman, di mana tindakan yang menghasilkan suatu hasil yang positif akan cenderung diulang. Sedangkan kalau yang menghasilkan hasil negatif akan cenderung dihindari. Nah, di sini ada apa namanya gambarannya seperti manusia gitu ya, suatu bayi ya yang menjadi agent gitu ya. Lalu dia crawling gitu, coba mengambil gitu ya, coba explore sesuatu hal gitu ya, karena dia tadi dia mau dari pengalamannya melakukan sesuatu, apa yang dia dapatkan gitu. Kalau dia tadi menghasilkan suatu hal positif, maka dia akan coba ulang gitu. Dan kalau dia negatif, dia akan tinggalkan atau cenderung tidak diulang kembali gitu. Kayak kita misalnya manusia tuh cenderung gini ya, belajarnya belajar dari pengalaman. Kalau misalnya kita suatu belajar gitu ya, kita bekerja, oh ada yang positif nih, ada hal suatu yang baik, ya udah kita ulangi atau kita tingkatkan hal positif tersebut. Kalau misalnya dia atau kita gitu belajar dari pengalamannya, dari pengalaman yang mana itu berdampak negatif, ya harusnya coba kita tinggalkan. Seperti itu. Nah, ini jenis model yang dapat digunakan dalam supervised learning gitu ya. Jadi tadi kalau supervised learning itu dia gambarannya adalah kita memberikan label gitu ya, memberikan jawaban. Nah, di sini ada berapa nih? Ada dua ya, cenderung yang dapat digunakan dalam supervised, yaitu regresi dan klasifikasi. Nah, ini yang disebut Kak Muspiro tadi ya. Regresi ya, regresi tujuannya itu memprediksi nilai numerik ya. Nah, numerik berdasarkan fitur-fitur input. Algoritmanya dia ada apa aja? Di sini biasanya ada regresi linear ya, regresi logistik, regresi pohon keputusan atau decision tree ya, regresi ridge, regresi Leso gitu kan. Lalu ada juga klasifikasi, yang mana kalau klasifikasi dia menghasilkan data ke dalam kategori yang sudah ditentukan. Nah, ini gambarannya mungkin seperti yang tadi ya, antara apel dan jeruk. Jadi kalau nanti kita kasih suatu gambar, dia dapat mengklasifikasikan gitu ya, bahwa dia termasuk apel atau jeruk. Algoritmanya apa aja? Nah, ada di sini ada Naive Bayes, terus ada juga support vector mesin atau SVM, terus ada KNN ya, terus ada pohon keputusan, sama ya. Ini regresi pohon keputusan, di sini decision tree. Lalu ada random forest. Nah, ini yang selanjutnya ada unsupervised gitu ya, model yang dapat digunakan unsupervised. Yang di sini ada clustering, mengelompokkan data menjadi beberapa cluster atau kelompok berdasarkan kesamaan fitur ya. Sini algoritmanya K-means, terus ada juga hierarchical clustering, lalu ada DB-scan gitu. Kalau di sini ada dimensional reduction, yang mana tujuannya itu untuk mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. Sini ada principal component analysis dan seterusnya. Nah, ini yang sudah kita pelajari teman-teman ya di beberapa modul atau pertemuan sebelumnya, yang mana di sini kita udah belajar pandas, kita sudah belajar NumPy, kita sudah belajar Matplotlib, dan kita sudah belajar Seaborn. Lalu di sini
kita akan belajar scikit-learn ya sebagai implementasi gitu ya dari machine learning menggunakan Python. Seperti itu. Jadi ini merupakan library gitu teman-teman, yang mana library ini apa ya memiliki gitu ya model-model machine learning yang dapat kita gunakan. Seperti itu. Nah, di sini tadi ada supervised dan unsupervised, ada klasifikasi sama clustering. Kira-kira teman-teman bisa membedakan nggak sih apa perbedaan dari keduanya, klasifikasi dan clustering? Ada yang bisa sharing gitu terkait keduanya, teman-teman? Oke. Ini Kak Nuril bertanya ya, Kak izin tanya, algoritma di sini yang dimaksud itu bagaimana ya Kak? Apakah alur penyelesaiannya? Nah, yang dimaksud algoritma ini adalah sebenarnya seperti metode ya. Jadi kalau kita melakukan regresi misalnya, regresi itu tujuannya untuk apa sih gitu ya? Regresi di sini kan untuk memprediksi ya, memprediksi nilai numerik gitu kan. Nah, memprediksi nilai numerik ini sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara gitu ya, atau dengan beberapa metode gitu. Nah, algoritma ini itu kita bisa sebut juga metode gitu, bahwa kita dapat melakukan prediksi ini dengan cara regresi linier kah, atau regresi logistik kah, atau regresi pohon keputusan kah, regresi Rice kah, regresi Leso kah, seperti itu. Kalau teman-teman di sini yang udah pernah skripsian gitu ya, biasanya ditanya metodenya apa gitu kan. Oh, metodenya regresi linier gitu kan, atau apa namanya, K-means gitu kan. Jadi ini merupakan suatu cara gitu ya untuk kita mendapatkan tujuan kita, seperti itu. Seperti itu mungkin Kak Nuril ya. Jadi bukan berarti kita harus melakukan semuanya gitu menggunakan algoritma ini. Jadi ini sebuah option gitu ya, bahwa kita dapat melakukan ya, melatih data kita nanti gitu ya dengan menggunakan regresi linear, regresi logistik, pohon keputusan, regresi rich, regresi lasso. Mungkin di sini saya coba gambarkan gitu ya. Ya, betul. Di sini ada kalkulasi ya, rumus gitu ya, algoritma. Jadi model-model ini berisi algoritma gitu kan. Algoritma, parameter yang mana nantinya di sini dapat melakukan yang namanya ya tadi ya, training-training tadi seperti itu. Sini saya coba gambarkan beberapa flow-nya mungkin ya. Ada flow secara umum gitu ya, bahwa bagaimana suatu machine learning itu bekerja teman-teman. Pertama kita punya yang namanya eh bentar-bentar ini kok ini ya. Oke. Pertama kita tentu punya yang namanya dataset gitu ya teman-teman. Dataset. Nah, dataset ini nanti kita jadikan gitu ya. Kita jadikan yang namanya training gitu ya, training data. Training data. Nah, training data tadi kita akan masukkan nih teman-teman ke sebuah mesin, sebuah mesin atau algoritma, atau kita sebut dengan yang namanya machine learning ya, learning algorithm ya, algorithm. Nah, di sini sebelum suatu dataset kita atau training data kita masukkan ke sebuah mesin ya, sebuah mesin kita untuk dilatih ya, untuk dilatih. Sebelumnya kita perlu tahu dulu gitu ya, apa tujuan kita melatih training data kita.
atau dari dataset kita. Kita mau apain sebenarnya? Kan tadi ada tujuannya di sini ya. Bahwa tujuannya kita mau apa di sini? Mau memprediksi kah atau mengklasifikasikan kah gitu ya? Atau kita mau cluster kah? Mengelompokkan data gitu kan atau mengurangi dimensi gitu kan? Itu kita harus tunjukkan dulu gitu ya. Kita mau apa gitu. Nah, ya betul kan Nuril ya. Jadi kalau ada sebuah case machine learning buat marketplace gitu ya, dari pertanyaan akan diselesaikan dengan metode apa? Ya akan diselesaikan dengan algoritma tertentu gitu ya, sesuai dengan tujuan kita sebenarnya. Jadi kita harus define dulu tujuan kita nih mau ngapain gitu ya. Sehingga sebenarnya ini udah membagi gitu ya tujuan-tujuan kita ke dalam metode-metode apa yang akan kita lakukan atau apa yang kita coba pakai nanti seperti itu. Kita lanjut di sini seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dari data training kita akan coba pilih gitu ya. Kita mau pakai machine learning apa sih gitu kan. Nah, di sini sebenarnya dari tujuan ini ya, tadi munculnya apa sih gitu ya? Ada supervise gitu ya. Ada supervise gitu kan. Lalu ada unsupervised dan lain-lainnya. Jadi kita mau tahu dulu nih kita mau ngapain sih gitu ya. Kita mau supervise kah atau unsupervised kah gitu kan. Lalu dari sini kalau kita udah tentukan ini baru gitu ya. Kita mau pilih machine learningnya pakai apa, algoritmanya pakai apa gitu ya. Oke, kalau misalnya kita mau coba supervise gitu ya. Oh, algoritmanya atau metodenya kita mau pakai regresi linier gitu kan. Regresi linier. Maka ini ya nanti yang kita sebut dengan algoritma kita. Seperti itu. Lalu setelah kita menentukan tujuan kita, terus kita sudah menentukan model kita, apalagi selanjutnya adalah kita lakukan machine learning model. Modeling ya, kita sebut dengan modeling. Modeling gitu ya. Nah, modeling ini apa? Nah, modeling ini kita lakukan proses training ya, teman-teman. Kita lakukan yang namanya proses training. Jadi kita latih ya. Kita latih nih data kita, apa yang udah kita tentukan tadi tujuannya, terus kita punya data set tertentu, lalu kita juga udah menentukan metode, kita gabungkan keduanya gitu teman-teman. Kita training semuanya gitu ya, data kita, lalu dalam metode kita seperti itu. Nah, biasanya di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Nanti saya coba jelaskan di slide selanjutnya. Nah, terus nanti setelah training selesai gitu ya, kita akan yang namanya lakukan testing. Ada testing. Aduh, jelek banget tulisannya ya. Testing ya, teman-teman. Testing itu apa? Kita ngetes lah. Kita ngetes model kita sejauh apa gitu ya. Lalu nanti hasilnya adalah output. Outputnya adalah bahwa mesin learning itu udah dapat berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita sudah latih gitu ya. Anggapannya seperti kita belajar, teman-teman. Anggapannya seperti kita belajar. Kita manusia gitu ya. Manusia. Kita mau belajar. Belajar apa misalnya? Belajar matematika misalnya. Kita diajarin penjumlahan. Penjumlahan 1 tambah 1 gitu kan. Nah ini kalau ini misal masuknya dalam supervise ya misalnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya kan? 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Dan seterusnya. Kita belajar. Ini datanya.
Nah, ini kita sebagai modelnya gitu ya. Model yang akan kita mau bentuk gitu ya. Nah, ini dalam proses belajar ini ada yang namanya metode, teman-teman. Kita mau belajar itu metodenya seperti apa gitu kan dalam belajar. Banyak banyak metode-metode belajar gitu kan. Kalau misalnya ada yang menghafal kah gitu atau mengingat poin-poin tertentu, nah itu yang kita sebut dengan algoritmanya. Tapi pada dasarnya seperti ini. Jadi dia belajar dengan data yang sudah di apa namanya yang ada gitu kan, sebagaimana ini kita ibaratkan sebagai manusia gitu ya. Lalu di sini seseorang itu setelah belajar, ini kan proses belajar ya. Ini proses belajar. Kalau belajar ya dalam sekolah gitu kita udah belajar 1 semester, kita udah belajar bahwa setelah itu ada yang namanya ujian gitu kan ya. Ujian. Nah, ujian ini kita mau ngetes gitu ya. Anak-anak ini, siswa ini gitu ya. Evaluasinya seperti apa sih ya, selama belajar 1 semester gitu. Selama 1 semester. Apakah anak ini sudah memberi apa ya namanya? Sudah menguasai gitu ya pembelajaran yang dilakukan selama 1 semester. Nanti akan mendapatkan nih, ini yang disebut testingnya ya. Ujian itu testing. Nanti dapat nih hasilnya gitu kan testing ini. Oh, ternyata gitu ya. Rata-rata rata-rata ujian dia itu misalnya dapat nilainya 80 gitu ya. Rata-rata rata-rata 80. Artinya 80 ini udah di atas KKM ya. Dulu kalau dulu namanya KKM, KM ini. KKM gitu. Artinya anak ini sudah baik gitu ya dalam memahami pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Seperti itu. Nah, terus dari 80 ini kira-kira dilihat gitu ya dari setiap pelajarannya kira-kira gini. Misalnya ada IPA ya, matematika gitu kan. Terus juga ada apalagi PS misalnya. Dilihat nih, oh mana sih dari 80 ini kira-kira ada nggak sih yang kurang gitu misalnya. Oh ternyata ada gitu ya. Ada nih, oh bisa kita perbaiki di semester kedua ya kan. Maka nanti dilakukan yang namanya evaluasi. Atau pengoptimalkan ya, mengoptimalkan apa yang kurang. Nanti dites lagi ya kan, dites lagi, di apa, di UAS, ujian lagi gitu. Ujian lagi nih, nanti dilihat lagi gimana hasilnya. Mungkin seperti itu gambarannya kurang lebih. Jadi prosesnya sebenarnya sama ya. Secara flow dari awal sampai akhir itu kita mau apa namanya prosesnya sama. Dan outputnya adalah sebenarnya objeknya ini atau mesin kita ini dapat belajar dengan baik dan menghasilkan suatu output yang baik, yang mana mesin itu ya udah dikatakan baik gitu ya untuk kasus-kasus tertentu. Kalau gambaran ini berarti ya udah anak ini jadi pintar gitu kan ya. Baik dalam menerima belajar dalam menerima pembelajaran dan hasilnya dibuktikan dengan ujian-ujian ya, nilai-nilai ujian yang telah dilakukan. Seperti itu. Itu gambaran umumnya mungkin ya. Ada yang mau tanya atau bingung gitu teman-teman? Kak, izin bertanya. Itu kan Oke. misal kayak dalam apa klasifikasi kan ada beberapa metode yang berbeda. Nah, itu bagaimana kita menentukan metodenya atau nah, itu kan ada beberapa metode yang berbeda gitu. Apa Oke. berdasarkan tujuan kita atau bagaimana ya, Kak? Ya, memang pertama betul gitu ya. Kita memang pendekatannya melalui tujuan kita. Tujuan kita tuh apa gitu dan sebenarnya dari tujuan kita juga bisa lihat dari tipe data kita ya. Memang suatu algoritma gitu ya, suatu metode dia punya keunggulan, kelebihan atau kekurangannya masing-masing tersendiri gitu ya. Jadi
misalnya Navis Bayes nih apa keunggulannya, kekurangannya apa. Lalu keduanya itu ya kelebihan kekurangan itu biasanya ditutupi dengan metode lain, misalnya support vektor mesin seperti itu. Jadi memang pertama dari tujuan, tipe data, dan algoritma ini memang ada kelebihan dan kekurangannya. Sehingga memang gini ya teman-teman ya, kalau kita belajar machine learning, berarti kita perlu belajar juga cara-caranya, algoritma-algoritmanya. Kita perlu tahu tuh semua bagian itu. Seperti itu sih ya, Kak Zidna ya. Oh iya, sama satu lagi Kak. Soalnya pernah sempet dengar kalau nggak salah itu dulu itu kayak ada orang misal pakainya metode A, tapi ternyata itu kayak hasilnya kurang tepat atau bagaimana itu gimana ya cara mengatasinya supaya kayak kita itu tepat dalam memilih metode yang Oke. digunakan. Pertama, kita ya tadi ya, kita perlu tahu data kita sendiri ya. Terus juga kita perlu paham metode yang kita mau coba gitu kan. Memang benar gitu ya. Eh, Memang benar kita bisa kalau metode itu sebenarnya nggak ya so-so lah gitu ya. Tapi awalnya itu gini, awalnya adalah kita mau dari data kita dulu gitu. Kenapa sih dia bisa jelek hasilnya? Akurasinya bisa jelek gitu ya. Kalau saya coba gambarkan dalam yang ini gitu ya. Misalnya gini, ini sering terjadi di kita gitu ya. Bahwa kalau dalam matematika, kita belajar matematika gitu ya. Satu tambah satu dua, dua tambah satu tiga, tiga tambah satu empat. Kita belajar biasanya nih ya, ini biasanya nih ya. Kalau apa namanya? Kalau kita belajar matematika di sekolah gitu ya. Ini keresahan murid-murid sebenarnya. Biasanya kita belajar kayak gini nih, ya. Atau bahasa 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 anak-anak tuh gampang gitu ya. Gampang soalnya tuh gampang. Materinya yang dikasih gampang. Tiba-tiba yang saat kita ujian, ya, ujian ternyata saat kita belajar satu tambah satu dua, dua tambah satu tiga, tiga tambah satu empat, ternyata soal yang diberikan di ujian itu misal tiga dikali satu. Nah, biasanya kan kayak gini ya kalau matematika ya, soal matematika. Artinya, kira-kira anak ini bisa nggak sih ngejawab soal ini? Ya nggak bisa dong, ya kan? Nah, itu yang ngebuat hasil gitu ya dari training model kita atau nanti hasilnya ya gitu ya. Itu jelek. Makanya sebenarnya jadi satu hal yang menarik gitu. Sebelum kita menentukan model gitu kan. Kalau model ya udah ya kita ambillah yang paling misalnya yang paling umum gitu ya, yang paling umum. Tapi kita juga harus lihat data kita kayak gitu. Jadi eh, keragaman data itu penting gitu ya terhadap nanti apa tujuan yang kita mau ambil gitu. Maka kalau dalam hal ini satu tambah satu kita belajar tambah-tambahan, oh ternyata saat ujian itu perkalian, itu jadi sesuatu hal yang nggak mungkin gitu untuk dikerjain gitu sebenarnya dalam testing. Maka sehingga ya udah hasilnya bakal buruk kayak gitu. Seperti itu Kak Zidna ya. Gimana? Dapat dipahami? Iya, aman Kak. Nah, jadi jadi kita belajar konsepnya dulu gitu ya. Jadi secara konsep gitu ya. Makanya kita sebut apa namanya garbage in, garbage out gitu ya. Jadi kalau kita masukin data kita nggak clear, nggak terus nggak sesuai dengan tujuan kita, ya itu jadi datanya jadi sampah gitu teman-teman. Dan hasilnya ya jadi buruk gitu kan, sampah juga. Gitu bayangannya ya, gambarannya. Oke, lanjut. Nah, ini ada mini quiz. Soal nomor satu, ada yang bisa jawab? Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan jenis pembelajaran dalam machine learning?
Deep learning. Oke, deep learning. Oke, sip, ya, oke ya, benar ya. Deep learning itu mungkin next dari machine learning gitu teman-teman ya. Nanti kita nggak akan bahasin sih. Jadi dia lebih kayak neural network gitu ya. Dia lebih advance lagi gitu nih. Oke, nih kan Nurul nanya nih. Kali dataset kali apa nih? Kali ini mungkin ya. Dataset sendiri, datasetnya sendiri ini yang dipakai data bersih kah Kak atau bagaimana? Nah, ini sebenarnya challenging gitu ya. Challenge buat teman-teman gitu gimana sih melihat data kita bersih atau enggak gitu sih. Dengan apa? Dengan yang kemarin kita lihat duplikatnya gitu kan. Kita lihat outliernya, missing value-nya gitu. Nah, betul, EDA dulu. Jadi kita perlu paham dulu nih materi-materi kita tuh gimana materi. Data kita tuh seperti apa gitu. Sehingga tadi apakah udah sesuai belum sih dengan tujuan yang kita mau lakukan gitu kan? Sehingga ya udah kalau kita coba kita saya mau melakukan prediksi nih gitu kan. Tapi dari data yang kita punya apakah itu memungkinkan untuk dilakukan prediksi gitu kan? Maka kita lihat dulu, kita EDA dulu gitu kan. Kita explore dulu data kita. Oh, nggak memungkinkan gitu. Ternyata data kita lebih mungkin gitu ya untuk dilakukan misalnya clustering atau klasifikasi kayak gitu. Gitu ya. Oke, mantap. Nomor 2. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh unsupervised? B. Unsupervised. B. 2B. Terus ada lagi? B, 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 B. Apa kira-kira? B, A, B, C, D. Nah, kira-kira di sini sebenarnya tricky teman-teman ya. Apa perbedaan nih sebenarnya? Soal nomor 3 nih, saya bikin sendiri. Eh, apa bedanya mengelompokkan dan mengklasifikasikan, teman-teman? Apa? Ada yang bisa on mic? Atau saya random, random, random aja nih, saya ngacak ya. Apa? Siapa nih di sini? Saya Oh, Kak, oh ya boleh. Siapa nih? yang saya ketahui Musfiro Kak. Apa? Saya Musfiro, Oh izin on ya, mic oke. off cam. Hmm. Apa kamu? Ini yang saya ketahui tentang mengelompokkan itu jenisnya unsupervised, terus yang klasifikasi itu supervised. Terus dalam segi trainingnya, kalau mengelompokkan itu nggak dibagi, training testingnya nggak dibagi, semuanya dimasukkan ke model, terus nanti hasilnya ada labelnya. Terus kalau yang klasifikasi, dia itu mesin itu masih mempelajari dulu. Artinya dibuat datanya itu dibagi jadi data training sama data testing. Training nanti dapat modelnya, terus model nanti di testing, nanti hasil prediksinya ketahuan, hasil klasifikasinya ketahuan mana masuk label mana gitu Kak. Jadi yang pengelompok itu dia tidak punya label, sedangkan yang klasifikasi dia datanya punya label. Oke, oke, makasih ya Kak Musfiro ya. Secara konsep sih, secara konsep betul ya. Tapi mungkin di sini coba kita lihat lagi gitu ya dari materi yang udah ada, apa sih bedanya ya? Nah, benar ya. Kalau betul kata Kak Musfiro gitu, bahwa kalau klasifikasi gitu ya, kita ada sudah ada labelnya gitu, sehingga eh, sehingga kalau data training itu anggapannya
ada soal, ada jawaban gitu kan. Sehingga kita dikasih ciri-ciri apel beserta namanya gitu, apelnya itu gitu. Itu klasifikasi. Tapi kalau clustering kita nggak dikasih nih, nggak dikasih jawabannya. Mesin itu nanti mencirikan sendiri gitu ya dari semua data, semua variabel yang ada itu mereka melihat gitu. Terus dia kelompokkan gitu. Oh, dari setiap data yang ada dia kelompokkan jadi masing-masing kategori. Dan ini kategori-kategori ini itu bisa kita atur sebenarnya nanti. Oh, kita mau buat berapa kategori gitu kan. Misalnya 5, 4, 3 seperti itu. Oke, makasih Kak Muspiro ya atas jawabannya. Jawabannya B ya, betul ya. Nah, untuk sesi pertama gitu ya, pertemuan ke-15 kita coba belajar regresi logistik. Regresi logistik itu apa? Merupakan salah satu dari beberapa teknik ya, analisis regresi tadi yang berbeda, yang biasanya digunakan ilmuwan ya, atau kita gitu ya, ilmuwan data pada machine learning. Yang mana regresi logistik ini dia teknik analisis data yang menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antar dua faktor data. Lalu kemudian digunakan hubungan tersebut untuk memprediksi. Jadi kalau kita udah dapat poin ini, menggunakan hubungan tersebut untuk memprediksi gitu ya, nilai dari salah satu faktor tersebut bersama faktor yang lain. Prediksi biasanya memiliki jumlah hasil yang terbatas seperti ya atau tidak. Jadi kalau dalam peluang gitu ya, peluang kan nilainya itu antara 0 sampai 1 gitu ya. Yaitu 0 sampai 1 tuh sebenarnya ya dan tidak gitu aja. Seperti itu. Nah, ini alurnya, flow-nya gitu ya, dalam kita melakukan pembuatan model. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya di sini, kurang lebih mirip ya, sama ya. Flow-nya kurang lebih kayak gini. Kita punya data set, kita coba pilih variabel gitu kan. Pilih variabel tuh maksudnya apa? Biasanya kan kalau kita punya dataset ada yang banyak banget gitu kan, sehingga kita pilih variabel-variabel tertentu. Itu seperti itu. Lalu kita proses pemilihan model. Nah, pemilihan model ini algoritma tadi ya. Di algoritma tadi kita pilih. Seperti itu. Lalu kita akan lakukan evaluasi dan rekomendasi. Nah, ini evaluasi model. Nah, evaluasi model itu apa aja sih gitu ya hal-hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Evaluasi model ini merupakan langkah krusial gitu ya dalam machine learning untuk mengukur ya seberapa baik sih model kita dalam bekerja gitu atau dalam memprediksi sesuatu gitu ya. Kalau tadi kita tujuannya memprediksi, berarti sejauh apa sebenarnya model ya barang kita nih, model kita yang udah kita training itu sejauh apa, seberapa baik dia gitu ya dalam bekerja, dalam memprediksi. Ada empat empat poin gitu ya, hal yang biasanya diperhatikan dalam mengevaluasi model. Yang pertama akurasi ya. Akurasi itu adalah proporsi prediksi yang benar terhadap total prediksi. Terus ada precision, proporsi gitu ya, prediksi positif yang benar dari semua prediksi positif. Recall ya, proporsi positif yang benar-benar diklasifikasikan sebagai positif. F1 score, harmonic mean ya, rata-rata dari precision dan recall memberikan keseimbangan antara precision dan recall. Aduh, apa tuh Kak gitu kan? Itu barang apa lagi nih? Apa yang dimaksud prediksi benar gitu kan? Terus ada uh, proporsi prediksi positif apa itu gitu kan ya. Nah, di sini sebenarnya dari 4 poin ini kita bisa dapatkan
nilainya gitu dengan melihat confusion matrix gitu ya. Bahwa confusion matrix ini adalah label yang menunjukkan bahwa jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Kayak gitu. Contoh, soal di sini. Saya coba zoom gitu ya. Saya coba zoom. Di sini contoh apa namanya confusion matrix gitu ya. Bahwa confusion matrix ini tadi ada 4 ya, ada 4 di sini. Ada yang kita sebut dengan apa nih? Mulanya dari mana? Dari false negatif gitu kan ya. Ada true positif, ada false positif, ada true negatif. Maknanya apa? Di sini yang X ya, sumbu X atau yang horizontal ya, yang horizontal dia merupakan predictive value atau nilai prediksi prediksi dia gitu dari actual value atau nilai sesungguhnya. Artinya gini, misalnya apa yang dimaksud dengan true positif? True positif adalah model kita dengan benar ya, dengan benar memprediksi suatu nilai ya dengan nilai yang sesungguhnya. Kalau di sini contoh kucing gitu ya. Oh, berarti dia dengan benar gitu ya. Dengan benar menebak gitu ya, menebak bahwa dia kucing gitu. Kalau yang kedua, yang ini yang sebelah kanan negatif, false negatif. Artinya dia salah gitu ya. Ini kan you are dog, you are a dog. Berarti dia salah gitu ya. Salah menebak gitu ya. Bahwa yang dia kucing ternyata dia anggap anjing. Lalu di sini ada true negatif. True negatif apa? Dia benar gitu ya. Benar menyebutkan bahwa dia anjing. Jadi di sini kenapa apa sih true apa positif dan negatif? Maksudnya adalah sebenarnya dari 2 poin ini aja ya. Bahwa kita mau menebak dia kucing dan anjing. Dan terakhir di sini ada false positif. Berarti di sini dia dengan apa ya? You are a cat, salah ya, false, salah dia. Salah menebak kalau dia kan sebenarnya anjing gitu kan, tapi malah menebak kucing. Nah, keempat nilai ini gitu ya akan dikalkulasi gitu ya, sehingga nanti akan mendapatkan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score. Di beberapa evaluasi kita dalam melakukan yang namanya training model itu kita nggak semuanya ya nggak semuanya melihat keempat poin ini. Ada beberapa model yang memang kita hanya melihat akurasi gitu, kebenarannya gitu. Terus precisionnya gitu kan, recall-nya atau F1 score-nya. Tergantung data, tujuan, serta apa namanya yang kita lakukan ya pada model tersebut. Nah, ini juga berpengaruh yang namanya optimasi parameter. Optimasi parameter itu biasanya kita sebut juga kalau dalam machine learning itu tuning ya. Tuning kita coba mengoptimalkan gitu ya. Mengoptimalkan bagaimana sih kira-kira kalau tadi ya saya gambarkan kalau kita habis ujian gitu ya bahwa ternyata nilainya jelek gitu kan. Maka apa sih yang salah gitu ya? Kalau dari segi data tadi ya kita coba siapkan data itu sebaik mungkin. Tapi kalau dari model gimana? Nah, ini Kak Zidna tadi ya. Kalau dari model gimana? Dari model kita bisa yang namanya atau kita bisa melakukan yang namanya tuning atau optimasi parameter. Sehingga parameter-parameter itu kita coba optimalkan gitu ya. Di sini optimasi parameter ya kita menyetel ya penyetelan nilai-nilai tertentu dalam suatu model yang kita sebut dengan hiperparameter untuk mencapai kinerja terbaiknya gitu. Nah,
Di dalam regresi logistik ada beberapa hiperparameter yang umum gitu ya. Umumnya kita dapat optimasi. Apa aja? Ada nilai regulasi yang mengontrol kekuatan regulasi untuk mencegah overfitting. Ya, nilai hiperparameter yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa model. Lalu yang keempat, jika nilai terlalu besar, model bisa underfitting, tidak cukup kompleks untuk menangkap pola data. Sedangkan jika terlalu kecil, model bisa overfitting. Terlalu cocok dengan data latih sehingga performanya buruk pada data baru. Apa yang disebut dengan overfitting, underfitting? Kita coba lihat aja di sini nggak ada gambarnya. Overfitting. Mana nih ya? Ini mungkin. Nah, ini yang ini kalau gambarannya ya, apa itu dia overfitting, apa itu underfitting, ya, good fit atau robust. Overfitting artinya gini teman-teman. Overfitting itu dia cenderung tepat gitu ya, cenderung tepat dalam memprediksi sesuatu. Ya, titik-titik ini adalah data yang dikasih materi 1+1 2, 2+1 3, 3+1 4 gitu kan. Tapi ternyata ujiannya itu yang soal yang keluar tuh 3 dikali 1. Nah, sebenarnya anak ini paham banget gitu ya tentang soal penjumlahan gitu. Maka akurasinya ya, akurasinya saat kita coba training model itu sangat tinggi sebenarnya. Ya, nilai akurasinya itu sangat tinggi. Tapi saat kita coba tes, coba kita implementasi dengan soal yang lain gitu, dengan anggaplah di sini 3x1, ternyata akurasi anggaplah 98% dia akurasinya bagus gitu ya, baik. Tapi saat diberikan tiga kali satu ternyata jawabannya salah. Nah, itu bisa saja model kita itu overfitting seperti ini. Mana tadi? Nah, seperti ini. Kalau underfitting, ya udah dia benar-benar nggak bisa menjawab dari soal yang kita punya. Yang baik itu ya good fit gitu ya. Makanya sebenarnya dalam data kita, ya data kita yang kita latih ya udah, error itu sebenarnya penting juga ya untuk mencegah bahwa data kita itu atau hasil model kita itu terjadi overfitting. Jadi emang kesempurnaan itu ya cuma punya Allah gitu ya. Ya mesin juga harus kita kasih yang salah juga gitu biar dia belajar. Nah, ini kalau kalau kita sebagai manusia kan kita juga gitu ya. Kita kasih kesalahan, kita terus belajar sehingga kita nggak akan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Hmm, biasanya sih saat testingnya threshold harusnya sih bisa sih saatnya. Seperti itu nih untuk optimasi. Jadi nanti kita akan coba ya. Nah, sebenarnya Kak Adam gitu ya untuk mencegah kita overfitting tadi, underfitting gitu ya. Kita bisa melakukan yang namanya cross validation atau cross validasi gitu. Yang mana kita akan coba evaluasi gitu ya secara lebih reliable. Kalau
kita balik lagi ke sini, sebelum kita ujian, sebelum kita ujian UTS, misalnya di sini UTS, di sini UAS, ya kan? Di antara belajar dan ujian, di sini biasanya ada apa? Ada ulangan harian, ya. Anggapnya gitu kayak gitu ya. Di sini juga ada yang namanya ulangan harian, UH gitu kan. Ulangan harian. Ulangan harian itu ya tadi fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk ternyata 1 tambah 1 ini bab 1 gitu kan. Juga gawat nih bab 1 kan. Terus ternyata ada bab 2-nya perkalian, bab 3-nya pembagian. Maka OH itu dia bisa memastikan bahwa anak ini atau ya anak ini sudah dengan bisa gitu ya mempelajari bab-bab yang sudah dipelajari. Nah, tadi ya. Nah, di sini ada 4. Nah, ya, ada 4 jenis evaluasi ya. Evaluasi gitu ya. Yang mana secara konsep cross validation ini adalah dia membagi data menjadi beberapa fold ya, bagian dan melatih model pada sebagian data dan mengujinya pada bagian lain secara berulang. Dan kita dapat mendapatkan estimasi kinerja model yang lebih baik dan tadi kita mau menghindari yang namanya overfitting. Di sini yang ditampilkan ada 4, ada key fold, ada leave one out, ada stratified key fold gitu ya, dan time series. Key fold itu apa? Data dibagi menjadi K fold ya. Key fold yang sama besar. Biasanya di sini 10 ya, dibaginya menjadi 10 bagian. Jadi K itu sama dengan 10, jadi 10 fold, 10 bagian. Lalu ada stratified key fold sama dengan key fold, tetapi memastikan proporsi kelas dalam setiap fold itu sama dengan proporsi kelas dalam seluruhan dataset. Lalu ada leave one out ya, cross validation. Setiap sampel data digunakan sebagai data uji 1 kali. Nah, sama time series ya. Kalau time series dia lebih datanya ke ya data time series gitu ya. Oke, GLM model. Nah, saya coba gambarkan lagi gimana sih sini apa ya? Interpretasi dan rekomendasi. Saya coba kasih gambaran lagi ilustrasi ya. Sebenarnya gimana sih key fold atau apa sih namanya tadi? Cross validation ya. Itu seperti apa sih sebenarnya? Ini sebelum kita hands on ya teman-teman ya. Jadi secara konsep teman-teman coba bisa membayangkan dulu ya sebenarnya apa yang akan kita lakukan nanti gitu ya. Sebelum masuk ke kemana namanya nih ke code-code kita nih. Code-code kita kan sebenarnya lebih abstrak gitu ya. Tapi yang paling penting sebagai data analis gitu ya, itu adalah kemampuan kita memahami ini gitu ya. Memahami secara konsep konsep utuh dulu gitu. Baru kita nanti mengimplementasikannya ke dalam proses kalkulasi, proses hitung dalam komputer atau Python kita gitu. Seperti itu. Nah, cross validation ini dia itu biasanya biasanya kalau kita punya dataset anggaplah kita punya 1.000 ya, 1.000 data, 1.000 baris gitu ya, 1.000. Nah, biasanya ya dalam kita melakukan yang namanya proses training ya atau modeling. Nah, modeling ini kita akan membagi datanya menjadi 70%, 30. Proporsi ini bisa beda-beda ya teman-teman ya. Nggak harus 70, nggak harus 30, bisa aja 80. Di sini 20 ataupun di sini 90, di sini 10. Itu
memungkinkan gitu ya. Yang ini untuk apa? Yang ini untuk train ya, untuk training. Yang ini untuk apa? Ini untuk testing. Nah, seperti itu. Jadi ada dua. Jadi training dan testing itu sebenarnya itu kita ambil dari dataset kita gitu, dari dataset yang sama gitu. Anggapnya gini, kalau kita belajar dari modul gitu ya, dari modul belajar kita, oh sebagian kita ada yang namanya ini ya, kalau di kalau di buku-buku matematika nih ya, itu ada yang namanya ujian akhir gitu ya. Soalnya biasanya di akhir bab gitu kan ada soal ujian akhir gitu ya. PG, terus ada esainya, nanti ada evaluasinya gitu ya. Anggaplah yang soal-soal tadi itu digunakan untuk belajar kita. Dibahas di kelas gitu kan. Oh, kalau ini caranya gini, jawabannya seperti ini gitu kan. Nanti tiba-tiba kalian di rumah kerjain ya bagian evaluasi gitu. Nah, tapi itu dua dua komponen soal itu kan dari satu buku yang sama gitu kan. Gambarnya seperti itu. Kita punya dataset yang sama, kita anggap 1.000, kita punya 1.000, kita bagi menjadi komposisi tertentu gitu kan. Yang mana training itu memang jauh lebih besar dibandingkan dengan testingnya. Seperti itu. Ini secara umum seperti ini. Lalu yang dimaksud apa namanya key vault ya, key vault validation ya, itu sebenarnya suatu proses ya. Jadi gambarnya gimana nih? Gambarnya gini kan? Misalnya key vault nih, key vault. Nggak bisa di zoom lagi. Nah, misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, lima bagian gitu kan? Ya udah kita bagi 5 juga gitu ya. Mana tadi ya? Bagi 5 juga. 1.000 bagi 5 berapa ya? 200 ya. Berarti ini data kita bagi jadi 5 bagian gitu ya. Berarti masing-masing berapa? Masing-masing gambar aja semuanya. Masing-masing ada 5 gitu kan. Kita bagi jadi 5 bagian, masing-masing berapa? 200 kan datasetnya. 200, 200, 200, ini juga 200, ini juga 200. 2000. Nah, 200 ini merupakan dataset ya. Dataset kita ya. Kita mau ngebagi gitu kan. Ngebagi menjadi masing-masing ke 5 ini ya, 5 bagian ini jadi data training, jadi data testing. Nah, di sini kita acak teman-teman. Biasanya dua ini anggapnya kita ambil 80-20 ya. Berarti yang ini dua, berarti berapa nih yang 20 pertama ya. Yang berapa nih, 1/5 bagian ya. Yang ini dijadikan data testing ya. Sisanya ini jadi data training. Kayak gitu. Terus ini untuk bagian pertama. Bagian kedua datanya beda lagi kan. Karena kan kita split nih jadi 5 bagian. Yang ini yang akan menjadi data testing kita. Selanjutnya dan begitu pun seterusnya ya. Seperti ini. Nah, gambarannya kayak gini teman-teman. Ini yang namanya key vault ya. Key vault cross validation. K ini berarti ya 5 ya. Berarti ini namainnya karena kita membagi 5 menjadi 5 fold cross validation. Seperti itu. Terus kalau ini kan kita tidak melihat distribusinya gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di bagian pertama dia distribusinya bagus, bisa saja di bagian kedua, ketiga, keempat ataupun yang ini itu distribusinya biasa aja atau bahkan jelek gitu ya. Itu memungkinkan gitu kan ya teman-teman ya.
Maka dia key vault ini tidak melihat distribusi datanya. Namun ada yang namanya stratified key vault gitu ya. Yang ini nih, stratified key vault ini dia akan melihat gitu ya, memilih datanya ini ya harus berdistribusi dengan baik masing-masing. Semuanya seperti itu. Kalau leave one out gimana nih? Setiap sampel data ya digunakan sebagai data uji satu kali. Jadi dia tidak ngebagi ya, hanya jadi seperti ini aja. Seperti itu. Lalu ada interpretasi dan rekomendasi. Setelah kita mendapatkan hasil regresi logistik, langkah selanjutnya adalah kita interpretasikan, ya kan? Nah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah signifikan variabel, arah hubungan, besar pengaruh, terus juga ada akurasi model. Ya benar gitu kan teman-teman ya, kalau akurasi model kita perhatikan tadi 4 hal tadi ya. Bagaimana akurasinya, ya, precisionnya, recall-nya, dan F1 score-nya. Dan bahwa ternyata gitu ya, ternyata yang tadi kalau saya coba jelaskan, gambarkan, akurasi dengan akurasi 90% atau kita katakan akurasi baik itu ternyata belum cukup ya, belum cukup mengatakan kalau model kita baik. Seperti itu. Dan setelah kita berhasil menginterpretasikannya gitu ya, hasil analisis regresi logistik, langkah selanjutnya adalah memberikan rekomendasi. Jadi dari proses analisis kita gitu ya, hasilnya gimana sih? Apa namanya yang kita dapatkan gitu ya teman-teman ya dari proses analisis kita. Ya udah, kita berikan rekomendasi kepada stakeholder terkait tentunya. Kita jelaskan gitu kan, kalau mungkin praktiknya dalam dunia bekerja sehari-hari, ya udah kita implementasikan. Ya, oh ternyata nih data kita ada hubungannya gitu kan dari hasil analisis dengan tujuan kita gitu kan. Lalu kita coba buat rekomendasi yang spesifik sesuai dengan apa namanya yang terjadi seperti itu. Makanya di sini konsep domain knowledge ya dari sesuatu pekerjaan yang kita lakukan nggak hanya bisa kita dapatkan dari data kita gitu. Sehingga kita perlu tahu explore lain gitu ya. Bukan hanya dari data kita aja. Oh, kalau dari data kita kan sebenarnya cukup gini ya. Kita lihat kolomnya. Kolomnya isinya apa aja gitu kan. Terus satuannya apa? Ya ada missing value enggak, ada duplikat enggak, ada outlier enggak. Sekedar itu gitu kan teman-teman ya. Tapi kita juga perlu tahu domain knowledge di luar data itu gitu. Sehingga kita dapat merekomendasikan sesuatu gitu kan atau menginterpretasikannya dengan ya out of the box gitu. Kita bisa boom, kita bisa kasih rekomendasi yang uh, mungkin orang-orang itu nggak akan nyangka gitu kita kasih sesuatu hal itu kayak gitu. Dan yang ketiga, prioritaskan rekomendasi yang memiliki dampak paling besar terhadap bisnis dan paling mudah diimplementasikan. Seperti itu. Mungkin sebelum kita hands on ada yang mau ditanya atau kita coba rehat dulu sejenak. Biasanya agak ngebul nih. Seperti itu. Gimana Mas Akso? Ada yang mau request lagu nggak nih? Boleh aja, ada yang request aku. Sebenarnya udah siapin nih lagunya. Oke, satu lagu ya. Kita coba relax dulu. Mungkin teman-teman di sini, aduh, dikasih barang gitu kan. Sambil nonton ininya aja kali ya, video klipnya. Lagu Boleh. Oh, saya coba stop dulu ya. Oke. Kalau kata Kak Adam dulu tuh apa ya? Jangan lupa ngopi ya Kak Adam ya. Ngopi ngopi. Gelasnya hilang. Ngopi ngopi.
Nah, Kak Adam, tuh, Adam. Aku punya teman, teman sepermainan. Kemana ada dia selalu ada aku. Dia amat manis dan juga baik hati. Dia selalu ada waktu untuk membantuku. Namun aku bingung ketika dia bilang cinta, dan dia juga katakan untuk ingin jadi kekasihku. Cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu, kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku memang suka pada dirimu, namun aku ada yang punya. Lebih baik kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku punya teman, teman sepermainan. Kemana ada dia selalu ada aku. Namun aku bingung ketika dia bilang cinta, dan dia juga katakan untuk ingin jadi kekasihku. Cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu, kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku memang suka pada dirimu, namun aku ada yang punya. Lebih baik kita berteman saja, teman tapi mesra. Cukuplah saja berteman denganku, janganlah kau meminta lebih. Ku tak mungkin mencintaimu, kita berteman saja, teman tapi mesra. Aku memang suka pada dirimu, namun aku ada yang punya. Lebih baik kita berteman saja, teman tapi mesra. Oke, itu aja paling untuk lagunya yang bisa teman-teman nikmati. Oke, nanti tadi siapa request? Oh, Kak Adam ya request Beethoven. Ntar ya Kak, kita di sesi berikutnya kita coba cari video klip yang menarik dari Beethoven. Oke, mantap. Ya. Gimana? Oke. Oke, makasih Kak Akso atas lagunya. Semoga teman-teman bisa lebih fresh lagi gitu ya.
Teman-teman bisa siapin nih mungkin air minumnya atau biasanya kalau saya tuh lihat di IG gitu ya, sampai ditaruh es batu di atas kepalanya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Tapi semoga ini kayaknya kelihatannya sih belum ngebul ya. Dan semoga juga teman-teman bisa ikutin gitu ya, materi yang saya coba tadi sampaikan gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita hands on, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Mungkin kalau tadi di PPT lebih ke gambar gitu kan, terus saya coba tambahkan tadi tulisan-tulisan dan ilustrasi-ilustrasi. Nah, tapi kalau saat kita hands on nih lebih abstrak lagi nih teman-teman nih. Gimana? Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Oke, kita mulai saja. Jadi kalau ada yang mau tanya langsung aja teman-teman ya. Kita hands on nanti, link Google Colab-nya seperti biasa kita akan coba sharing ke teman-teman. Oh, practice 2, practice 1. Nih kuning ya, nggak jelas nih kuning nih. Siapa nih yang ngasih kuning nih? Aduh. Sekarang hijau aja hijau, biar kelihatan. Oke, sudah nampak ya teman-teman ya, udah kelihatan ya. Saya akan coba lanjutkan. Di sini kita coba hands on. Bahwa hands on itu di sini kita akan coba load data kita, terus cek tipe data kita, noise pada data kita, duplikat, outlier, missing value, terus ada transformasi. Terus kita coba akan tampilkan deskriptifnya, visualisasi dan analisa, dan melakukan pemodelan regresi logistik. Secara umum ini adalah proses dari awal ya sampai akhir dalam kita mengolah data gitu teman-teman ya. Dan ujungnya banget sebenarnya itu adalah kita melakukan yang namanya tadi rekomendasi ya, sehingga dari hasil analisis ini kita bisa dapatkan suatu hasil gitu ya yang dapat kita rekomendasikan kepada stakeholder. Untuk studi kasusnya ya, kita akan coba pakai ya sensus data Amerika tahun 1994, yang mana yang akan menjadi target, variabel targetnya itu adalah individu dengan jumlah penghasilan lebih dan kurang dari 50.000 US dollar. Jadi kita akan coba apa namanya prediksi gitu ya, atau nanti akan kita lakukan kepada apa namanya variabel target ini. Lalu yang akan menjadi prediktor ya, nanti yang berpengaruh gitu ya, itu ada dari umur ya, sektor, terus apa nih bacanya ya, ada pendidikan ya, kelas pendidikan, status pekerjaan, relationship, ras, gender, gain, loss, jam kerja harian, asal negara. Ini teman-teman bisa dapatkan keterangan datanya di link berikut. Ini ada di chat. Nah, ini ya, dataset information dapat ditampilkan di sini. Ada age, work class, ini ada apa nih? Ini bacanya gimana sih nih? Education, occupation, relationship, race, sex, dan oh ini ada lagi nih. Loh, gini ya. Ada capital gain, hours per week, dan seterusnya income sampai income. Nah, income ini yang akan jadi target kita ya. Jadi dia
lebih dari 50 ribu US dollar atau kurang dari sama dengan 50 ribu US dollar. Salah. Nih. Nah, kita load ya. Jadi kita coba load menggunakan Pandas ya. Di sini kita langsung ambil data kita dari GitHub ya. Jadi nanti teman-teman bisa copy aja nih apa namanya code ini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ganti gitu ya dengan tipe data lain atau nanti mau explore gitu kan, tinggal ganti linknya aja teman-teman. Yang mana ini langsung menuju ke alamat atau path dari datanya. Jadi Adobe CSV ini. Lalu ini kita yang udah kita pelajari ya, kita read-nya menggunakan pandas.read.csv. Lalu parameternya kita masukin file ya. Nah, file ini. Jadi ini file ini kalau kita udah simpan di sini ya, data slice adult, kalau nggak ada kita coba cari gitu ya. Kalau nggak ada juga kita cari nih sumbernya sampai sumbernya ini gitu ya. Jadi bisa ini untuk meminimalisir error gitu ya. Kalau kalau kita udah save di lokal kita ya udah ini bakal ketemu gitu. Terus kita juga coba lihat ukuran data kita gitu kan, bagaimana dimensinya, mulai dari baris serta kolomnya. Lalu kita coba tampilkan 5 data pertama. Wait, loading. Wah, connecting ya, jadi mati nih. Sebentar, tahan. Wih, berubah dia. Terlintas ini. Nah, ini data kita ya, bahwa di sini kita mau memunculkan berapa baris dan kolom ya. Di sini ada 48.842 baris dan kolomnya. Atau jumlah variabel sebanyak 15. Kalau kita mau lihat secara detail kolomnya gimana? Kita bisa cek lewat df.info ya. Tadi kita simpan menggunakan df, variabel df. Maka di sini kita dapat melihat sekilas ya umurnya ya. Kalau umur tuh berarti dia ini kan terdiri dari 48.842 gitu ya. Artinya kalau di sini ada keterangan 48.842 gitu ya. Artinya semuanya tidak ada missing value gitu ya. Tapi nanti kita coba lihat secara lebih dalam gitu ya. Gimana sih data itu benar-benar nggak ada missing value atau enggak gitu kan. Bagaimana kondisi setiap kolomnya atau variabelnya. Dan ini deskriptifnya ya. Coba gambarkan nih untuk data-data numerik ya. Dari umur ya sampai dengan jam kerja harian gitu ya. Statistik dasarnya mulai dari count, mean, standar deviasi, mean, kuartil sampai nilai maksimalnya. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman lihat gitu ya, ini saya cepat aja ya. Ini ada apa namanya ulasan gitu ya. Kalau kita buka di Excel, oh ternyata ada loh gitu ya. Apa namanya data yang memiliki duplikat gitu. Kalau kita pakai ini kan sebenarnya duplikatnya nggak kelihatan ya. Pakai .info. Untuk melihat duplikat kita bisa pakai code ya atau sintaks df.duplicated kurung buka kurung tutup .sum kurung buka kurung tutup. Sehingga di sini terlihat gitu teman-teman ya. Dari data kita dimensi ya baris dan kolom kita ternyata ada loh
jumlah duplikatnya nih. Ada data-data yang duplikat. Berapa banyak ya? Ada 29. Apa aja datanya? Nah, ini data-datanya. Nah, di sini untuk menampilkannya di f.duplicated gitu ya. Sama dengan true. Artinya kita mau coba tampilkan yang mana duplikatnya itu benar ya, benar duplikat kayak gitu. Sebenarnya. Kak, mau tanya sintaks-sintaks kayak gitu, kamusnya ada di web Python-nya langsung ya, Kak? Gimana nih maksudnya nih? Kalau fungsi-fungsinya ini ya, duplicated gitu ya, maksudnya ya, Zulfikri ya? Iya gitu Kak. Iya betul. Jadi memang kayak kita kalau mau cari duplicate gitu kan bisa pakai duplicated gitu kan. Itu udah tersedia gitu. Seperti itu Zulfikri ya. Terus ini udah ini bisa tadi kita udah lihat apa namanya nih data-datanya yang duplikat gitu kan. Oh ternyata data-datanya ini loh gitu. Kalau kita mau tampilkan 29 nya ya udah 29 ini ya kita tambahin aja. Kita akan memunculkan semuanya gitu. Seperti itu. Oke. Nih 29 ini data-data duplikat ya. Dan untuk menghilangkan, karena kita nggak butuh ya data yang duplikat, maka kita hilangkan. Drop underscore duplikat. Ini nanti teman-teman bisa coba jalankan aja ya. Dan cek noise juga ya. Maka langkah pertama tadi ya teman-teman ya kita coba EDA dulu gitu ya. Duplikatnya, terus juga outliernya itu dicek semuanya. Nah, di sini menarik nih bahwa saya gitu ya, saya mau coba mengambil data-data yang mana selain data-data numerik. Kemarin kita udah belajar fungsi for ya, for call in var object gitu ya. Di sini var object itu apa? Var object itu saya mau memilih nih, saya mau ngambil data frame itu saya mau ambil yang objek aja, gitu ya. Yang objek aja tipe datanya. Tadi kita punya apa sih di sini? Kan kita punya apa di sini? Nah, di sini kan ada integer, ada objek, integer, objek, 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 integer, objek, objek. Nah, di sini saya mau ambil objeknya aja gitu ya. Bahwa kita bisa milih gitu ya objeknya aja. Karena nanti kan ini kalau mau dijadiin numerik ya nggak bisa juga gitu kan, kurang dari sama dengan nggak masuk gitu ya. Maka di sini kita coba ambil data-data dengan tipe objek kita ambil dan kita jadikan tipe data kategori. Sehingga nanti berubah nih datanya yang tadinya objek jadi kategori. Terus cek noise gitu ya. Kita mau lihat lebih dalam gitu ya. Lebih dalam terkait data kita gitu. Apakah data kita tuh kalau tadi kita lihat ya, kalau kita lihat data kita tuh cenderung bagus gitu ya. Nggak ada di sini namanya apa missing value gitu kan. Tapi dalamnya gimana sih ya? Dalam data kita gimana sih? Apakah umurnya ini udah sesuai belum gitu kan? Satuannya, ukurannya. Nah, kan itu kan kalau kita lihat tadi secara umum itu nggak menggambarkan teman-teman. Makanya kita coba lihat isinya juga gitu ya. Nah, kalau isinya di sini kita bisa ambil gitu ya. Ini saya ambil di f dot select tipe gitu ya di types yang mana di sini mau ambil objek atau kategori aja. Jadi artinya di sini karena
ini sebenarnya udah kategori semua ya, nggak usah ambil objek juga nggak masalah. Tapi ini kita untuk coba memastikan kembali gitu ya, agar apa yang ditampilkan itu betul gitu ya. Jadi ini mau ngambil kategori sama numerik. Nah, di sini saya mau ambil eh, apa namanya, isi datanya gitu ya. Jadi kita coba lakukan fungsi for gitu ya. Mau melihat isi dari data atau variabel-variabel kategori dari suatu kolom-kolom yang bernilai kategori. Lalu saya coba ambil nilai uniknya gitu teman-teman. Bahwa di sini muncul gitu ya suatu dictionary ya kemarin ya. Ini merupakan suatu dictionary yang mana yang sebelah kiri ini itu nama kolomnya dan sebelah kanan ya yang ditandai dengan kurung kurawal, dibuka dan ditutup kurung kurawal itu merupakan isi dari suatu variabel tertentu, dari suatu variabelnya gitu ya. Bahwa kita lihat, oh sektor, kita bisa lihat nih, kita bisa perhatikan, oh ada local gov without space ya. Kita coba perhatiin, ternyata di sini ada tanda tanya, teman-teman. Nah, tanda tanya ini maknanya apa gitu kan? Kita kan nggak tahu ya, apakah ini kosong gitu ya? Apakah ini saat mereka lakukan survei gitu kan? Ini kan survei kan tadi ya datanya ya. Mana nih? Nah, sensus ya, sorry, sensus. Data sensus, oh ternyata mungkin saja saat dia melakukan sensus itu kalau dia nggak tahu ya udah tulis tanda tanya untuk mengisi sensus tersebut. Terus di sini apa lagi? Hmm, apa lagi ya? Nah ini juga ada tanda tanya ya kan? Jadi beberapa ada yang memang tanda tanya. Terus, nah penghasilan nih kita coba lihat penghasilan. Penghasilan tadi kita sebenarnya punya dua kategori ya, kurang dari 50.000 US dollar dan lebih dari sama dengan 50.000. Tapi kok di sini pas kita tampilin kok ada 4 gitu ya. Apa nih? Kenapa nih gitu kan? Nah, pas kita cek lebih dalam ternyata oh di sini ada titiknya nih di belakang ya. Ini juga ada titiknya nih. Sehingga harusnya kan yang ini sama yang ini itu jadi suatu kategori yang sama gitu kan ya. Logiknya kan gitu. Artinya kita apa yang perlu kita lakukan? Ya udah, antara kita mau menghapus titiknya atau yang ini kita tambah pakai titik gitu kan. Kan pilihannya dua itu. Begitupun yang ini sama yang ini. Nah, itu ya kan keanehan-keanehannya itu gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak cukup gitu ya kita cek lewat ini aja di f.info nggak cukup gitu teman-teman. Kita perlu lihat lebih dalam lagi seperti itu. Sehingga kita bisa pastikan bahwa nilai-nilai pada variabel-variabel yang akan kita analisis, kita lakukan training ya, itu benar-benar baik seperti itu. Nah, ini untuk data kategorik gitu kan. Kalau datanya numerik gimana Kak gitu kan. Kalau datanya numerik ya udah kita bisa ini aja, bisa visualisasi paling mudah gitu ya. Kita coba lihat, kita gambarkan satu data itu gimana sih bentuknya gitu kan. Kalau ini juga bisa sih kita lakukan ya udah visualisasi aja. Ternyata kalau kita lihat penghasilan, ternyata kok ada empat variabel, padahal kita cuma mau dua gitu kan, hanya dua. Oh kok ada empat ya? Kan jadi suatu hal yang aneh gitu kan. Nah seperti itu. Sehingga di sini ini perlu di handling gitu, ya, di handle. Gimana? Kalau yang penghasilan tadi kita mau ganti gitu ya. Oh ya udah kita mau normalisasi menggunakan menjadi datanya seperti ini ya 50 under 50K sampai lebih dari 50K sampai kurang dari 50K.
Kita rubah, kita titiknya kita ganti gitu ya. Terus juga tadi untuk kolom sektor gitu ya, yang tanda tanya, karena tanda tanya emang nggak ada gitu, none ya, kosong, ya udah kita ganti kosong kosong kosong. Sehingga saat kita lihat kembali ya, kita run, ini udah jadi 2 kategori, dan yang lainnya juga mungkin sudah tidak ada tanda tanya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sambil cari tahu datanya, kita juga cleaning datanya, dan ini prosesnya sih mungkin kalau kita punya dimensi datanya banyak, itu akan apa ya, akan complicated gitu ya masalah kita gitu terkait data aja gitu. Bahkan sebenarnya untuk kita proses dari awal sampai akhir, proses cleaning itu yang paling lama sebenarnya teman-teman. Seperti itu. Nih kita lihat lagi, ternyata di sini karena kita ganti nilai tanda tanya jadi none, kita jadi membuat masalah baru gitu sebenarnya, bukan masalah baru ya. Jadi muncul missing value di sini. Bahwa di sini ada sekitar berapa nih? Ini ya, 0 sampai 48841. Ya, ini indeksnya. Tapi ternyata kurang nih, ya kan? Nggak segini loh, nggak segini semua, nggak terlihat kayak gini semua kan? 48841. Ternyata ini kurang gitu kan? Berarti kenapa? Alasannya apa? Ya tadi, yang tanda tanya tadi itu jadi missing value gitu. Sehingga kita perlu lakukan yang namanya menghilangkan. Apa ini lagi ya? Ini apa nih? Bentar, bentar. Oke, lanjut. Dan kita coba hilangkan tadi. Ini sekarang itu coba kita ini ya, lihat-lihat dulu ya. Terus kita coba apa namanya nih? Kita coba lihat kita secara gambar, secara visualisasi gitu ya. Gimana sih keadaan keadaan data-data kita ya? Sini teman-teman, nanti saya nggak banyak ngejelasin ini ya. Jadi mungkin langsung outputnya gitu teman-teman ya. Karena ini udah kita pelajari di EDA dan materi-materi sebelumnya gitu ya. Nah ini beberapa gambaran umum gitu ya dari apa yang kita punya gitu ya. Dimana di sini saya mau ngambil menampilkan gitu ya semua kolom ya, semua kolom yang ada dengan data, dengan tipe data kategorik gitu ya. Saya mau tampilkan semuanya. Gimana sih sebenarnya keadaannya gitu kan. Bahwa di sini kita tahu ya, kita jadi tahu gitu ya, bahwa untuk sektor ini ada berapa nih, ada beberapa kategori gitu kan. Terus pendidikan juga nih, oh ini pendidikan kok apa namanya ya, kategorinya belum belum umum gitu kan. Ini ada HS grades, some college, bachelor, master, terus ada juga 11 tahun, ada 10 tahun. Nah ini kan sebenarnya perlu kita ini juga ya, normalisasi juga gitu kan. Terus statusnya bagaimana, ada beberapa kategori, rasnya juga gimana gitu kan, relationnya gimana, terus pekerjaannya seperti apa, jenis kelaminnya apa aja, asal negaranya juga banyak banget ternyata kan, tapi paling banyak dari United State gitu. Dan ini tadi yang sudah kita clean ya, ini jadi 2 kategori. Oke, siap. Oke, lanjut. Eh, oke, lanjut. Nah, tadi dari gambaran yang kita udah dapat, pendidikan tadi ini kayaknya masih nggak terlalu ini ya, masih terlalu banyak gitu kategorinya ya. Sehingga di sini saya mau coba pendidikan itu saya coba
berikan jadi kategori-kategori yang lain gitu ya. Atau buat kategori-kategori baru gitu kan. Yang mana kalau 1 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun di sini saya ganti jadi elementary school. 7 sampai 8 tahun, 9 tahun ini junior high school. 10, 11, 12 senior high school. Sehingga nanti akan memunculkan apa namanya? Kategori baru gitu ya. Begitupun yang untuk variabel sektor. Sebaran. Ini nggak muncul. Wait. Nah, ini kita udah coba tampilkan lagi gitu ya dari data yang udah kita rubah bahwa udah nggak ada lagi tadi ya kategori umur gitu kan. Kategorinya jadi kategori baru. Di sini tadi ya kita tambahkan ada senior high school, terus juga ada junior high school, elementary school. Terus kita ngubah apa lagi tadi ya? Sektor ya, without never worked jadi not pay ya. Coba kita lihat sektor-sektor, mana sektor nih ya kan, not pay. Begitupun seterusnya. Lalu untuk cara cek noise pada data numerik, mudahnya ya paling mudah kita coba visualisasikan. Nah, inilah keadaan data kita gitu kan ya. Kurang lebih distribusinya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Kita bisa lihat. Terus untuk outlier juga biasanya paling mudah. Kalau untuk outlier kita bisa tampilkan box plot ya kan. Bahwa apa namanya kalau ada ini ya bulat-bulat atau ya titik gitu ya. Dia lebih dari batas ini itu merupakan outlier. Ya udah kita handle aja ya kan. Kita lakukan beberapa metode ya kan. Kita hapus ya, kita drop outliernya ya. Tapi di sini masih ada ya. Masih ada tapi mungkin nggak sebanyak yang sebelumnya. Seperti itu. Missing value juga. Aduh nih hijau nih. Nggak apa-apa lah ya. Missing value kita udah belajar missing value ya. Beberapa gitu kan. Nah ini kita langsung handle aja. Nanti kayak saya coba jelaskan lagi. Nah ini gambarannya untuk missing value ternyata di sektor ya, ada di pekerjaan sama asal negara banyak missing value-nya. Udah kita coba hilangkan aja ya. Dan ini gambarannya secara visualisasi bahwa missing value-nya adanya di mana sih gitu ya. Oh, ada di indeks masing-masing ini nih. Jadi sebarannya kita tahu ada di mana aja dia missing value-nya. Lalu kita drop aja gitu ya. Oke, sebentar mungkin. Nah, ini untuk infonya alhamdulillah sudah cukup bagus gitu ya. Mungkin sampai sini dulu ya untuk kita. Nanti ini ada transformasi. Saya akan coba lanjutkan ya untuk transformasi dan modeling machine learning kita eh, di sesi setelah istirahat mungkin ya. Ini saya kembalikan ke Kak Akso. Oke, terima kasih Kak Lukman untuk materi machine learning hari ini. Teman-teman kita akan break dulu untuk karena berakhirnya sesi 1, kita break sekitar 15 menit. Jadi 10 masuk lagi 10.21 ya, 10.22. Ya teman-teman bisa memakan waktu 15 menit untuk melakukan aktivitas yang lain, peragangan, atau mungkin mau dengan sholat duha atau
apa gitu. Kita akan break dulu untuk 15 menit. Nanti untuk link feedback untuk sesi ini akan dikirimkan langsung bareng di sesi terakhir ya. Jadi nanti di sesi terakhir, sesi yang teman-teman isi link feedbacknya 2 kali. Itu saja teman-teman. Nah, kebetulan sholat duha bisa sambil sholat duha. Itu saja teman-teman untuk sesi hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di jam 10.22 di link yang sama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.